Apa kabar setelah UTS? Baik, Bu. UTS-nya gampang kan ya? Lumayan puyeng dikit, Bu. Oke. Nah, pada saat kamu ngerjain UTS kemarin, ada soal yang membingungkan nggak? Atau udah lupa soalnya? Ada Bu yang itu Bu tentang saham. Yang mana? Saya lupa. Yang suruh nyari treasury sama yang tersedia sama treasury Bu. Kenapa? Saham yang masih tersedia sama treasury-nya. Saham yang masih tersedia sama treasury maksudnya? Jadi kan di soalnya itu kalau nggak salah dia ada saham biasa yang dibeli kembali. Nah itu saya bingung Bu. Saham biasa dibeli kembali, treasury share? Hitungannya Bu, maksudnya hitungannya. Disuruh ngitung gitu. Ya, kalau kamu nggak ingat soalnya ya saya juga nggak inget lah. Ada nggak soal yang tidak ada pertanyaannya? Tapi ada nilainya? Ada nggak? Ada Bu, yang pilihannya cuma 2 kan ya Bu? Ya nggak tahu, makanya saya nanya. Kan takutnya yang muncul di form saya beda sama yang muncul di formnya kamu. Ada, Bu. Ya, ada. Yang gimana? Yang jawabannya question 1, question 2, Bu. Oh, jawabannya option 1, option 2. Ada berapa soal itu? 1 aja sih Bu kalau nggak salah. 1 ya. Nilainya berapa? Nggak ingat ya? Nggak inget Bu kalau yang itu. Oke. Jadi dari kemarin saya cek, itu ada satu soal terakhir yang karena ada miss dari koordinator sehingga tidak muncul di dalam form. Dan nilainya adalah 2, sehingga untuk soal itu akan dianulir. Jadi masing-masing dari kamu akan dianggap menjawab soal tersebut dengan benar. Nah, kemudian dari review saya juga ada satu soal pertanyaan mengenai penyajian treasury share di dalam laporan keuangan dengan 4 pilihan. Yang pertama menambah return earnings, mengurang return earnings, menambah share capital, mengurang share capital. Menurut kamu jawabannya yang mana? Pengurang shares capital Bu. Mengurang share capital. Kenapa mengurang share capital? Karena kalau di hitungan itu Bu yang share capitalnya dia kan dikuranginnya setelah si sahamnya ditambah sama return earning Bu. Jadi baru dikurangin sama treasury shares. Ya berarti bukan mengurangi share capital dong. Kalau mengurangi share capital letaknya di atas. Di atasnya return earnings. Iya nggak? Iya Bu. Ada jawaban lain? Nggak ada jawaban lain. Jadi treasury share itu, kalau kita lihat dari letaknya, itu harusnya mengurangi total equity. Dan karena pilihan jawabannya tidak ada mengurangi total equity, maka soal tersebut juga akan dianulir. Karena pastinya kan treasury share itu sebagai pengurang. Kalau pengurang share capital, maka dia akan terletak di atasnya return earnings. Karena
ekuitas dari corporation itu terbagi dua, share capital dan return earnings. Jadi kalau pengurang share capital mestinya letaknya di share capital, tapi kan kenyataannya bukan. Nah sebaliknya kalau dia mengurangi return earnings, berarti dia ada di return earnings statement, tapi kenyataannya juga nggak ada di return earnings statement. Jadi sehingga untuk soal tersebut dianggap jawabannya nggak ada, maka itu juga akan dianulir. Jadi kalau nanti teman-teman ngelihat nilai yang diinput di si matris, itu adalah nilai sebelum anulir. Jadi kalau misalnya di situ tertulis nilainya 60, berarti nilai kamu tambah dengan 5, jadi 65. Harusnya kan ditambah 4, ya karena angka 4 nggak bagus, ya kita jadiin 5 aja. Jadi kalau misalnya nilainya 50, ya berarti jadi 55 gitu. Gitu ya. Jadi saya tidak merubah angka yang sudah diinput di si matris saat ini, tetapi nanti akan saya sesuaikan pada saat menginput nilai akhir. Nah, itu aja untuk UTS-nya. Nah, hari ini agendanya kita akan menyelesaikan chapter 12 yang masuk ke dalam materi UAS. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, apakah ada yang mau disampaikan? Mungkin terkait ujian kemarin atau terkait apapun? Oke, kalau nggak ada, silakan dibuka bukunya. Untuk chapter 12, pembahasan pada saat ujian tengah semester, itu sampai pada topik treasury share. Penyajian treasury share, akuntansinya, dan itu masuk ke materi UTS. Nah, materi setelah treasury share itu adalah mengenai dividen dan split. Oke, di bukunya ada di halaman berapa itu? Ini suara saya nggak kedengeran atau pada pingsan sih? Halaman 17, Bu. Oke, coba nyalain semua kameranya. Sepanjang kuliah, kamera harus hidup. Kalau tidak menyalakan kamera, dianggap tidak masuk. Dalam 2 menit ke depan, nyalakan semua kamera. Kalau tidak menyala, nanti saya remove dari kelas. Dianggap tidak hadir.
Oke, sudah semua? Udah, Bu. Berarti untuk kuliah seterusnya, kamera harus on selama kuliah berlangsung. Dan kalau kamu keluar dari kameranya mati, berarti dianggap kamu keluar dari kelas. Oke. Nah, materi dari chapter 12 yang masuk ke dalam materi UAS itu adalah mulai dari dividen dan seterusnya. Jadi silakan dibuka bukunya. Nah, untuk dividen sebetulnya dari sejak chapter 1 kamu sudah mengenal istilah dividen. Apa itu dividen? Pembagian keuntungan, Bu, berdasarkan modal yang udah diberikan pada perusahaan. Dari siapa ke siapa? Perusahaan kepada pemegang saham. Oke, dari perusahaan kepada pemegang saham. Jadi dividen adalah pembagian keuntungan yang diperoleh corporation kepada para pemegang saham berdasarkan basis pro rata atau proporsional. Nah, proporsionalnya itu adalah didasarkan kepada berapa banyak saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut di perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu membagikan dividen totalnya $200. Kemudian jumlah pemegang sahamnya ada 10. Nah, cara menghitung dividennya itu membaginya bukan $200 dibagi 10 sehingga masing-masing $20 gitu ya. Itu namanya bukan proporsional. Nah, yang disebut proporsional itu adalah kalau pemegang sahamnya ada 10 orang, itu akan dilihat pemegang saham pertama itu punya sahamnya berapa banyak, berapa lembar, berapa persen, dan seterusnya. Nah, kalau saham yang dimiliki di PT tersebut semakin banyak, maka dividen yang dibagikan juga akan semakin besar. Jadi pemegang saham akan mendapatkan dividen yang lebih besar jika saham yang dimiliki di perusahaan tersebut juga lebih besar. Oke, bentar ya. Oke. Nah, dividen itu ada beberapa jenis. Ada yang namanya cash dividend, itu adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk cash. Kemudian ada property dividend yang dibagikan dalam bentuk properti atau aset. Kemudian ada share dividend yang dibagikan dalam bentuk saham. Dan ada scrip dividend yang berupa perjanjian untuk memberikan dividen dalam bentuk tunai. Nah, di dalam akuntansi dasar 2 ini yang akan kita bahas hanya 2 jenis saja, yaitu cash dividend dan share dividend. Cash dividend yang dibagikan dalam bentuk uang, sedangkan share dividend yang dibagikan dalam bentuk saham. Nah, sekarang silakan buka bukunya untuk akuntansi atas cash dividend. Nah, ada 3 persyaratan bagi perusahaan yang ingin membagikan cash dividend.
Yang pertama, perusahaan itu harus memiliki return earnings yang cukup. Karena kalau kamu ingat, untuk jurnal penutup dividen, bunyi jurnalnya adalah debit return earnings dan kredit dividen. Berarti dividen itu akan mengurangi return earnings. Oleh karena itu, pembagian dividen, syarat pertama, perusahaan harus memiliki return earnings yang cukup. Kemudian syarat yang kedua, karena dibaginya dalam bentuk cash, berarti perusahaan harus memiliki cash yang cukup. Jadi kalau misalnya ingin membagikan dividen 10.000 euro, berarti minimal perusahaan itu harus punya 10.000 euro. Dan yang ketiga, proses pembagian dividen itu didahului dengan pengumuman oleh Dewan Direksi. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam pembagian dividen itu ada 3 tanggal yang terkait. Tanggal yang pertama namanya declaration date, itu adalah tanggal pengumuman. Kemudian tanggal yang kedua adalah record date, tanggal pencatatan, dan tanggal yang ketiga adalah payment date, tanggal pembayaran atau pembagian cash kepada pemegang saham. Nah, tadi dijelaskan bahwa declaration date adalah pengumuman bahwa PT tersebut akan membagikan dividen senilai sekian-sekian. Dan setelah itu masuk ke tanggal kedua, corporation akan mencatat data dari pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Setelah itu baru masuk ke yang ketiga. Berdasarkan data tersebut, perusahaan membagikan cash dividen. Nah, tentunya kalau dalam prakteknya, cash dividen itu bukan berarti dikasihnya mesti duit tunai gitu ya. Bahwa pemegang sahamnya harus datang ke perusahaan, terus ngambil uangnya, tanda tangan, dan seterusnya. Dalam prakteknya itu dilakukan melalui transaksi transfer ke rekening bank. Nah, ingat bahwa ketiga tanggal ini itu akan terjadi secara berurutan. Jadi diumumkan dulu, kemudian baru dicatat siapa yang berhak dapat, terakhir baru dikasih kepada orang yang berhak untuk dapat, pada pemegang sahamnya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Misalnya 1 Desember 2020, direksi mengumumkan dividen tunai senilai 0,5 euro per lembar atas 100.000 lembar saham biasa yang memiliki nilai par 10 euro. Dividen tersebut dibayarkan tanggal 20 Januari kepada pemegang saham yang tercatat pada 22 Desember. Pertanyaan yang pertama, kalau kita kaitkan dengan tanggal yang kita bahas tadi, ada declaration date, record date, payment date. Sekarang lihat ke contoh yang ini. Tanggal berapa declaration date-nya? 1 Desember. 1 Desember. Biasakan kalau menyebut tanggal itu lengkap. Hari, bulan, tahun. 1 Desember 2020. Oke, 1 Desember 2020. Kemudian record date-nya 22 Desember 2020. Oke, terus payment date-nya 20 Januari 2021 ya. 20 Januari 2021. Oke. Nah, jadi kita lihat bahwa tanggal itu terjadi secara berurutan. Jadi diumumkan dulu, kemudian dicatat dulu datanya, baru kemudian dibagikan dividen kepada pihak yang sudah dicatat. Nah, sekarang kita lihat untuk perlakuan akuntansinya.
Yang pertama, di tanggal pencatatan 1 Desember 2020. Kalau perusahaan membagikan cash dividen, maka kita akan mendebit cash dividen. Berarti yang pernah kamu pelajari dari chapter 1, dividen itu saldo normalnya di sebelah debit. Kalau kita mendebit dividen, berarti dividennya bertambah. Kemudian, karena akan diberikan dalam bentuk uang, dan saat ini belum dibagikan, maka perusahaan punya hutang. Nama hutangnya adalah dividen payable. Bertambah di sebelah kredit. Jadi kita jurnal, debit cash dividend dan kredit dividen payable. Senilai 50.000. 50.000 dapat dari mana? Jumlah lembar sahamnya 100.000. Dividen per lembarnya berapa? 50 ya, Bu. Dividen per lembarnya adalah 0,5 euro. Jadi 0,5 kalau kamu kali dengan 100.000 hasilnya adalah 50.000. Jadi cara menentukan nilai cash dividen sama dengan jumlah outstanding share, jumlah saham yang beredar dikali nilai uang dividen per lembar. Di sini jumlah outstanding share-nya adalah 100.000, dividen per lembarnya 0,5 euro. Kalau dikali hasilnya 50.000. Di tanggal pengumuman kita menjurnal 1 Desember 2020 debit cash dividen, kredit dividen payable sebesar 50.000. Nah, kemudian masuk ke tanggal yang kedua untuk record date. Karena kegiatannya adalah mencatat data dari pemegang saham, berarti secara posisi keuangan itu tidak berpengaruh. Oleh karena itu tidak perlu dijurnal. Jadi no entry. Kemudian selanjutnya di payment date tanggal 20 Januari 2021 perusahaan akan membagikan uangnya. Nah, karena pada saat diumumkan dicatat sebagai hutang, berarti pada saat dibagikan uangnya, maka hutangnya akan berkurang. Sehingga kita catat debit dividen payable dan credit cash. Sebesar berapa? Sebesar dividen yang kamu catat tadi pada saat pengumuman, 50.000. Nah, ini adalah akuntansi untuk cash dividend. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya. Itu kenapa, kan dia kan kalau misalnya di tanggal 22 Desember itu kan dia kan no entry. Yes. Ntar kalau misalnya kira-kira ada soal itu, dia bakal ada soal kalau misalnya itu di tanggal 22 Desember itu nggak ada nggak kalau misalnya jawaban itu no entry? Gimana? 22 Desember? Kan ini kan kayak di tanggal 22 Desember itu kan cuma recording doang kan, jadi kayak no entry. Tapi kalau misalnya di soal selanjutnya itu, kira-kira dia bisa nggak kalau misalnya jawab di tanggal 22 Desember itu, dia tuh nggak ada recordingnya, langsung di tanggal 20 Januari. Maksud kamu nggak ada recordingnya, tidak ditulis gitu? Iya. Jadi Desember 22 no entry-nya tidak ditulis? Iya. Boleh. Boleh, karena no entry kan emang nggak perlu ditulis. Kalau di sini ditulis supaya kamu jelas bahwa di tanggal pencatatan itu no entry gitu. Tapi kalau kamu mengerjakan soal ujian, soal latihan, no entry nggak usah ditulis, dilewatkan saja. Oh iya, Bu, makasih, Bu. Iya. Tapi itu cuma berlaku di kelas saya ya. Kalau di kelas yang lain, misalnya kelas asdos, tanya asdosnya. Karena kadang-kadang ada yang harus ditulis. Kalau buat saya mau no entry nggak usah ditulis karena nggak ada efek. Oke, Kelvin. Ada pertanyaan lain? Bu, maaf Bu. Iya. Screen-nya jangan kecil-kecil Bu, nggak kelihatan saya. Kan screen-nya ada di Teams. Enggak, Ada maksudnya di file. jadi kebelah gitu Bu.
Ya, screen-nya kecil. Karena screen-nya saya bagi antara video kamu dengan screen-nya ini. Merasa Iya. terganggu kan? Iya, Bu. Iya, makanya kalau kuliah jangan kayak kuburan, diam doang. Ini efeknya. Kan dari awal kuliah saya juga nggak minta kamu nyalain video. Tapi kalau kayak kuburan ya videonya mesti nyala lah. Untuk memastikan bahwa orangnya ada. Semua yang ada di screen ada di buku. Jadi bisa dilihat dari buku. Oke, sekarang lanjut. Pada saat sebelum UTS, kita membahas bahwa dividen itu ada keistimewaan tertentu untuk preference share. Jadi kan jenis sahamnya itu ada dua. Ada preference share dan ada ordinary share. Nah, preference share itu memiliki keistimewaan tertentu di mana terkait dengan dividen, preference shareholders akan mendapatkan dividen terlebih dahulu sebelum ordinary share. Itu salah satu keistimewaannya. Dan yang kedua, keistimewaannya juga adalah preference share itu memiliki pilihan untuk kumulatif dividen. Kumulatif dividen artinya preference shareholders akan mendapatkan dividen tahunan dalam jumlah yang fix, dan jika di tahun tersebut dividennya tidak didapatkan, maka akan dikumulatifkan, akan diperhitungkan ke tahun berikutnya. Itu namanya kumulatif dividen. Nah, sekarang kita lihat contoh. Saya kasih ilustrasi dulu. Nah, pada saat kita belajar di UTS, pada saat kamu menuliskan share capital preference, berapa lembar, berapa nilai parnya, di situ ada persen. Masih ingat nggak? Tuh kan nggak ada jawaban. Saya cuma nanya loh, masih ingat apa enggak gitu. Jawabannya Iya, boleh Bu, ingat, ada, boleh juga Bu. enggak. Tapi nggak ada jawaban. Ada, Bu. Masih ingat nggak? Masih, Bu. Masih. Masih, Bu. Itu nggak masalah loh, jawaban kamu masih ingat atau sudah tidak ingat tuh nggak masalah. Yang saya jadi masalah adalah tidak ada jawaban. Sehingga saya menduga-duga, kamu masih ingat apakah enggak? Oke. Nah, jadi pada saat kamu menuliskan misalnya share capital preference 10%, 100 par, 10.000 share outstanding. Nah, 10% itu menunjukkan nilai dividennya. Jadi kalau 10%, parnya adalah $100, maka kita bisa bilang bahwa dividen per lembar dari preference share tersebut adalah 10% dari $100, yaitu sama dengan $10. Dividennya $10 per lembar. Dan jumlah share outstanding-nya 10.000 lembar. Berarti $10 dikali 10.000 lembar. Maka dividen tahunan yang akan didapat oleh preference shareholders itu adalah $100.000. Nah, kalau misalnya di tahun pertama total dividen yang dibagikan oleh perusahaan itu adalah $80.000, sedangkan jatahnya preference shareholders adalah $100.000,
Berarti kan nggak cukup. Kurangnya berapa? 20.000, Bu. Oke, kurangnya $20.000. Nah, kekurangan $20.000 itu, kalau sifatnya kumulatif dividen, itu akan diperhitungkan di tahun berikutnya, di tahun kedua. Jadi kalau misalnya di tahun kedua, perusahaan itu membagikan jumlah dividennya $200.000, maka yang diprioritaskan ke preference shareholders itu adalah 20.000 kekurangan dari tahun lalu, ditambah 100.000 dividen di tahun tersebut. Berarti total dividennya adalah 120.000 untuk preference shareholders. Berarti ordinary shareholders dapat berapa? Nggak dapat. 80.000 ya, Bu. Dapat berapa? 80.000. 80.000. Karena total dividennya 200.000, yang dibagikan ke preference shareholder 120.000, berarti sisanya 80.000 itu untuk ordinary shareholders. Gitu. Nah, sekarang lihat contoh yang ada di buku atau yang ada di layar. Misalnya ada preference shareholders yang memiliki saham di perusahaan dan jumlah preference share di perusahaan tersebut adalah 5.000 lembar dengan dividen 7% dengan nilai par €100, jenisnya kumulatif preference share, maka kita bisa menghitung bahwa annual dividend atau jatah dividen untuk preference share setiap tahun itu adalah sebesar 7% dikali €100 sama dengan €7 per lembar dikali 5.000 lembar sama dengan €35.000. Jadi setiap tahun preference share akan mendapatkan €35.000. Dan di keterangan soal ini, jika dividen selama 2 tahun tertunggak, in arrears itu artinya dividennya tertunggak, belum dibayarkan di tahun tersebut, maka pada tahun berikutnya, dividen untuk preference share hitungannya adalah €105.000 yang didapat dari 1 tahunnya kan 35.000, yang tertunggak 2 tahun berarti 70.000, ditambah dividen tahun berjalan current year 35.000, jadi totalnya 105.000. Nah, dividen in arrears itu adalah dividen yang tertunggak, yang belum dibayarkan di current year, sehingga dikumulatifkan, diperhitungkan di tahun berikutnya. Gitu. Oke. Nah, kita lihat lagi contoh ya. Nah, kita lihat lagi satu contoh untuk alokasi cash dividend. Di contoh ini, perusahaan memiliki 1.000 lembar, 8%, 100 par, kumulatif preference share. Berarti kalau kita hitung jumlah dividen tahunan untuk preference share-nya adalah sebesar 8.000 yang didapat dari 8% dikali €100 sama dengan €8 per lembar dikali 1.000 lembar sama dengan €8.000. Kemudian
di tahun 2019 terdapat pengumuman cash dividend sebesar total 6.000 euro. Berarti dalam jurnalnya kita akan mencatat debit cash dividend dan kredit dividen payable sebesar 6.000. Jadi preference shareholders-nya dividennya kebayar semua atau enggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kurang berapa? 2.000. Kurang 2.000. Kurang 2.000. Oke, kurang 2.000. Nah, kalau sifatnya kumulatif, 2.000 itu akan diperhitungkan di tahun berikutnya. Tapi sekarang kita catat dulu yang tahun berjalan 2019. Pengumuman dividen, cash dividen pada dividen payable sebesar 6.000. Terus di tahun 2020 perusahaan membagikan cash dividen sebesar 50.000. Maka perhitungan untuk alokasinya adalah untuk preference shareholders adalah sebesar 2.000 dividen yang tertunggak di tahun 2019 ditambah 8.000 dividen untuk tahun 2020, maka preference shareholders mendapatkan dividen 10.000. Dan sisanya adalah 40.000 itu yang dibagikan kepada pemegang saham biasa, ordinary shareholders. Begitu. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Belum, Bu. Oke. Nah, jurnal yang perlu kamu buat itu adalah cash dividend pada dividen payable sebesar 50.000. Jadi jurnalnya nggak perlu kamu pisah-pisah ya. Kamu nggak perlu jurnal misalnya cash dividend, preference share, dividen payable, preference share 10.000. Cash dividend, ordinary share, pada dividen payable ordinary share 40.000. Jadi tidak perlu seperti itu, jurnalnya digabung. Perhitungannya aja yang perlu kamu hitung. Kalau di dalam soal tersebut ditanya perhitungannya, kalau enggak ya nggak usah dihitung. Cukup di jurnal saja. Oke, itu untuk cash dividend. Ada pertanyaan untuk cash dividend? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Jadi, kalau misalnya yang tadi, kalau misalnya dia kurang, masuknya ke akumulatif itu, berarti itu nggak perlu bikin jurnalnya ya, Bu? Masuknya ke perhitungan aja? Iya, itu cuma perlu untuk perhitungan aja. Berapa dividen yang diperoleh pemegang saham preferen dan berapa dividen yang dipegang oleh pemegang saham biasa. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan untuk cash dividend? Ya, belum. Oke. Bu, mau nanya. Ya. Berarti kalau misalkan dividen yang tadi belum dibayarkan itu, Bu, itu nanti di laporannya, di laporan modalnya itu, dia masuk nggak, Bu? Dividen yang belum dibagi itu? Dividen yang belum dibagi. Berarti jurnal apa yang udah kamu catat? Nggak ada jurnal catat sih, Bu. Hah? Tapi nggak diakuin ya, Bu? Nah, dicatat. Dividen payable ya, Bu? Jurnal apa yang udah dicatat? Jurnal, kalau jurnal ada debit, ada kredit. Mendebit cash dividen, mengkredit dividen payable ya, Bu? Mendebit cash dividen, mengkredit dividen payable. Oke. Nah, si cash dividen itu akan mempengaruhi nilai ekuitas. Jadi nilai ekuitasnya akan
kurang. Karena dividen mengurangi return earnings. Sedangkan dividen payable-nya akan dilaporkan sebagai current liabilities. Di laporan posisi keuangan. Itu kalau dividennya diumumkan, tapi belum dibayarkan di tahun tersebut. Oke? Oke, makasih Bu. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, jenis dividen yang kedua adalah share dividend. Dividen yang dibagikan dalam bentuk saham. Jadi kalau perusahaan ingin membagikan dividen kepada pemegang saham, tetapi tidak memiliki uang yang cukup, atau tidak ingin mengeluarkan uang, maka alternatif lainnya, dividennya bisa diberikan dalam bentuk saham. Jadi kalau tadi cash dividend itu ujungnya adalah mengeluarkan cash, cashnya berkurang, maka untuk share dividend ujungnya adalah issued share, menerbitkan saham, sehingga jumlah sahamnya bertambah, share outstanding-nya akan bertambah. Nah, kita bagi menjadi dua, ada small share dividend yang di bawah 20-25% yang dicatat pada nilai pasar, dan ada large share dividend yang lebih besar dari 20-25% yang dicatat menggunakan nilai par. Nah, kadang-kadang kalau acuannya seperti ini, itu suka timbul pertanyaan. Bu, kalau di bawah 20-25%, itu kalau 22% masuk ke mana ya, Bu? Makanya saya suka menggunakan acuan, pakai angka 20%-nya aja kalau kamu bingung. Kalau di bawah 20% itu adalah small, di atas 20% sama dengan 20% itu adalah large. Nah, dalam prakteknya, dividen yang dibagikan oleh perusahaan itu kebanyakan bentuknya adalah cash dividend. Kalaupun perusahaan itu membagikan share dividend, maka bentuknya adalah yang small. Nah, kalau kita lihat di sini, share dividend itu dinyatakan dalam persen. Jadi kalau misalnya perusahaan membagikan 10% share dividend, outstanding share-nya 20.000 lembar. Itu artinya jumlah lembar saham yang dibagikan sebagai share dividend adalah sebanyak 10% dikali, tadi saya nyebutnya berapa, 20.000 ya? Iya Bu, 20.000. Iya Bu. 20.000. Saya sih ingat, saya cuma ngecek doang. Kamu nulis apa kagak? Oke ya, 10% dari 20.000 lembar. Berarti sama dengan 2.000 lembar. Jadi saham, kan dividennya dibagikan dalam bentuk saham. Dan yang dibagikan adalah 2.000 lembar. Dari 10% dikali 20.000, sama dengan 2.000 lembar. Berarti kalau share dividennya sudah dibagikan, maka jumlah sahamnya perusahaan jadi berapa lembar? Outstanding share-nya. 18.000 Bu. 18.000. Kenapa 18.000? 22.000. Kan dibagi 2.000 Bu. Dari 20.000. Kenapa? Kan udah dibagi 2.000 Bu. Dari total jumlahnya 20.000. Jumlahnya 20.000 dibagi 2.000. 2.000 itu adalah tambahan. Makanya tadi saya bilang share dividend itu ujungnya adalah issued share. Berarti ada saham yang akan diterbitkan sebagai share dividend. Jadi totalnya berapa setelah share dividend? 22.000 Bu. 22.000. Yes, 22.000 lembar. Oke.
Nah, sekarang kita lihat akuntansinya. Contoh, pengumuman 10% share dividen atas 50.000 lembar saham biasa yang memiliki nilai par $100. Nilai pasarnya adalah $150 per lembar. Jurnal pada saat declaration date. Sama halnya seperti cash dividend, kita akan menjurnal dividen di sebelah debit dengan nama share dividen sebesar 750.000 didapat dari 10% dikali 50.000 lembar. Sama dengan berapa lembar? 5.000. 5.000. Sama dengan 5.000 lembar. Kamu kali dengan current fair market value $150. Hasilnya adalah $750.000. Betul nggak? Betul, Bu. Oke. Kemudian akun yang kedua namanya ordinary share dividend distributable. Dicatat sebesar nilai par. Tadi kan kita udah hitung, dividennya 5.000 lembar. Parnya $100. Kamu kali, hasilnya 500.000. Kalau kita lihat di sini, berarti nilai pasar lebih tinggi daripada nilai par. Maka muncul selisih. Selisihnya dicatat ke akun apa? Share premium ordinary, Bu. Yes, good. Share premium ordinary. Jadi jurnalnya seperti ini, pada tanggal pencatatan. Nah, di sini ada satu akun baru yang kamu belajar. Namanya Ordinary Share Dividend Distributable. Akun ini adalah bagian dari ekuitas, bagian dari share capital. Saldo normalnya di sebelah kredit. Jadi kalau kamu masukkan di laporan keuangan, penyajiannya seperti ini. Diletakkan di bawah share capital. Menambah. Oke. Nah, sekarang tanggal yang kedua record date itu sama seperti cash dividend no entry. Di tanggal yang ketiga berarti tanggal issued share. Jurnalnya adalah ordinary share dividend distributable dan kreditnya share capital ordinary. Jadi kalau kita lihat ke penyajian ekuitas, kan waktu diumumkan di ekuitasnya bentuknya kayak gini, share capitalnya 5 juta, ordinary share dividend distributable 500.000, totalnya 5.500.000. Oke, nanti di bawahnya ada lagi share premium ordinary dan seterusnya. Nah, setelah sahamnya di-issued, berarti ordinary share dividend distributable-nya akan hilang. Karena kan kamu debit jadi hilang kan? Maka share capitalnya jadi berapa? 4.500.000 ya, Bu. Ini kursor saya kelihatan nggak? 5 juta, Bu. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke, yang saya lingkar-lingkar ini jadi berapa? Tetap atau berubah, naik, turun? Tetap, Bu. Tetap. Masa tetap? Kurang, Bu. Iya, Bu. Kan dari di jurnal lagi, Bu, di jurnal balik ke debit. Hah? Jurnal ini efeknya apa ke share capital? Berkurang, Bu. Share capitalnya. Berkurang? Bertambah. Bertambah, Bu. Bertambah, Bu. Bertambah, Bu. Iya, Bu, bertambah, Bu. Ya pilihannya cuma 2, kalau nggak bertambah ya berkurang, tapi jangan ditebak atuh. Bertambah, Bu. Oh, bertambah. Oke, jadi balik lagi ke sini. Jadi apa yang berubah dari struktur ini? Nominal share capitalnya. Nominal share capitalnya menjadi 5.500.000. 5.500.000. Oke. Jadi saham yang diterbitkan sebagai share dividen akan menambah nilai share capital. Makanya di jurnalnya di sebelah kredit share capital ordinary bertambah. Gitu. Oke. Nah, ini kita perbandingkan antara sebelum share dividen dengan setelah share dividen.
Sebelum share dividen, share capitalnya 5 juta. Kemudian tadi ada jurnal share capital ordinary di sebelah kredit pada saat tanggal distribusi saham 500.000 sehingga menjadi 5.500.000. Kemudian share premium ordinary tadinya nggak ada, kemudian pada saat declaration bertambah di kredit 250.000, sekarang menjadi bertambah. Sehingga total share capitalnya berubah. Return earnings, contohnya misalnya awalnya 3 juta, kemudian berkurang 750.000. Nah, berkurangnya 750.000 ini oleh jurnal apa? Kalau tadi kan share capital ordinary-nya bertambah 500.000 karena jurnal di tanggal distribution date atau payment date. Share premium ordinary bertambah karena jurnal pada declaration date. Nah, return earning berkurang pada jurnal apa? Share dividen ya, Bu. Declaration ya, Bu. Kan bukan return earning. Share dividen. Share dividen dan return earning kan akun yang berbeda. Jadi jurnal apa yang menyebabkan ini? Declaration date. Ayo, di awal udah saya singgung tadi. Dividen ya, Bu. Yang saya tanya jurnal apa? Berarti karena namanya jurnal itu ada debit, ada kreditnya. Cash dividen pada dividen payable. Loh kan jurnalmu nggak ada return earnings ya? Return earnings pada cash dividend, Bu. Return earnings pada Cash dividend. ini lagi nggak ngomongin cash dividend. Return earning pada dividen, Bu. Return earning pada Share dividend. return earning pada share dividend. Itu namanya jurnal apa? Jurnal kan ada jurnal transaksi, ada jurnal penyesuaian, ada jurnal koreksi. Yang kamu sebut tadi itu jurnal apa namanya? Payment date ya, Bu. Astaga. Penyesuaian ya, Bu. Return earnings pada dividen itu jurnal apa? Penutup. Closing, Bu. Jurnal penutup udah ngomongin pada saat di awal tadi. Jurnal penutup. Jadi nilai dari dividen, share dividen yang kamu catat di sebelah debit pada declaration date akan ditutup pada akhir periode akuntansi dengan membuat jurnal penutup yang berbunyi debit return earnings dan kredit dividen. Kalau ada dua, berarti ada kreditnya ada dua, ada share dividen, ada cash dividen. Nah, dengan kamu mendebat return earnings, nah barulah return earnings-nya berkurang sehingga menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat totalnya. Total equity-nya sama, 8 juta. Outstanding share-nya, tadinya 50.000 lembar, kemudian ada share dividen 10%, berarti bertambah 5.000 lembar, sekarang menjadi 55.000 lembar. Untuk par value per lembarnya tidak berubah. Tadinya 100, sekarang masih tetap 100. Kesimpulan apa yang bisa kamu dapat dari tabel yang ada di layar ini? Jadi kalau kamu ditanya apa efek dari share dividen terhadap equity? Jawabannya apa? Outstanding share-nya bertambah, Bu. Outstanding share bertambah. Terus apa lagi? Total equity-nya sama, tetap. Total equity-nya tidak berubah. Terus apa lagi? Nilai parnya nggak berubah. Nilai parnya nggak berubah. Terus apa lagi?
Return earning-nya berkurang. Return earnings-nya berkurang. Jadi kalau kamu lihat dari komponen ekuitas, apa kesimpulan kamu efek dari share dividend terhadap equity? Share dividend akan merubah nilai pada komponen ekuitas, di mana share capital-nya akan bertambah dan return earnings-nya akan berkurang. Namun, secara total equity, nilainya tidak berubah. Itu share dividend. Oke. Tes daya ingat. Pertanyaan ini, jawabannya yang mana? Manakah dari kalimat di bawah ini mengenai small share dividend yang benar? A, B, C, D. C, Bu. C. Yang A kenapa salah? Nah, kalau kamu jawabnya C kan kamu pasti tahu yang A kenapa salah. Ini harusnya bukan par value kan, tapi apa? Fair value, Bu. Fair value atau market price. Sedangkan untuk yang B dan D kenapa salah? Karena itu Bu nggak akan menambah atau mengurangi equity. Karena efeknya harusnya tidak ada. Karena nilainya tetap. Oke, good. Nah, itu mengenai cerita share dividend. Ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, kita lanjut. Share split. Kalau kamu menggunakan bikin tabel gitu kan di Excel ya, kadang-kadang ada yang namanya split cell, ada yang namanya merge cell. Merge cell itu kalau misalnya kamu bikin judul, kolomnya ada 10, terus kamu pengen judulnya satu baris aja, mewakili 10 kolom tersebut. Maka kamu akan memilih merge cell. Selnya digabung. Berarti kalau split cell, split itu artinya apa? Dipisah, Bu. Dipisah. Jadi kalau share split kira-kira maksudnya apa? Kan nggak mungkin sahamnya dipisah. Kira-kira sahamnya diapain? Dibagi, Bu, dipecah. Dipecah. Share split, pemecahan saham. Nah, ilustrasi sederhana untuk menggambarkan share split. Tapi ini bukan contoh dari share split ya. Karena kalau saya kasih contoh dalam bentuk saham kan mungkin kalau kamu nggak pernah pegang saham, kamu nggak akan kebayang. Nah, saya akan kasih contoh dalam bentuk uang. Misalnya kamu punya uang 500.000. Terdiri dari 5 lembar, masing-masing lembar 100.000. Berarti kan total duit kamu 500.000 kan? Nah, sekarang kamu mau pecah uangnya. Kamu pengen uangnya itu masing-masing adalah 10.000 rupiah. Pertanyaannya, sekarang berapa lembar uang yang kamu punya? Tadinya 5 lembar, satu lembarnya 100.000 rupiah. Sekarang kamu pengen pecah menjadi 10.000 rupiah per lembar. Pertanyaannya, berapa lembar uang yang kamu punya sekarang? Setelah 50 lembar. 50 lembar. Nah, kira-kira itu contohnya share split. Ilustrasi sederhananya begitu. Jumlah uang yang kamu punya berubah nggak? Enggak. Tidak berubah kan? Jumlah uangnya tetap 500.000. Cuman jumlah lembarnya bertambah, nilai nominal per lembarnya berkurang.
Itulah split. Karena jumlah uangnya tidak berubah, maka secara laporan keuangan itu tidak ada efeknya. Maka share split ini tidak perlu di jurnal. Tetapi perlu kamu catat. Perlu kamu hitung berapa jumlah lembar saham setelah share split, berapa nilai nominal saham setelah share split. Nah, kalau contoh uang yang tadi, yang dari 5 lembar menjadi 50 lembar, kalau 5 menjadi 50, berarti kenaikannya berapa kali lipat? 10 kali lipat, Bu. 10 kali lipat. Berarti kita akan menyebut bahwa splitnya adalah 10 for 1, 10 untuk 1. Artinya 1 lembar dipecah jadi 10. Nah, contoh. Misalnya contoh di sini jumlah lembar sahamnya ada 40. Ini kan 10, 10, 10, 10, 40 lembar. Splitnya 4 for 1. Artinya jumlah lembar sahamnya akan naik 4 kali lipat dan nilai sahamnya akan turun 4 kali. Maka setelah share split, kita akan menghitung jumlah lembarnya adalah, ini kan 40.000. Kamu kali dengan 4, menjadi berapa lembar? 8, Bu. 16, Bu. Yang betul dong jawabnya. 160. 160 lembar. Jadi dari 40 lembar dikali 4 sama dengan 160 lembar. Kalau misalnya nilai parnya adalah 100. Di sini nilai parnya adalah $100. Berarti di sini nilai parnya berapa? Ayo. 25. $25. Pertanyaan terakhirnya, berapa total nilai uangnya? Tetap. Ini yang saya tanya berapa? Saya bukan nanya berubah apa enggak. Yang saya tanya berapa? Ini 40 lembar. Tadi nilai parnya $100. Berarti nilai uangnya berapa? 1000. Ya, Bu. 4.000. 40 lembar dikali $100. Sama dengan $4.000. Yang di sini berarti 160 lembar dikali $25. Berapa hasilnya? 4.000 juga. Jadi kita bisa lihat secara total nilainya tetap 4.000. Cuman jumlah lembarnya bertambah dikali 4, nilai parnya berkurang dibagi 4. Oke. Nah, dari gambar di sini itu menunjukkan bahwa persentase kepemilikan saham oleh pemegang saham itu tidak berubah. Jadi kalau tadi dia punya 10 lembar, sekarang menjadi 40 lembar. Tapi besar kotaknya tetap sama. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat efeknya. Di equity. Secara nilai di equity tidak ada efek, makanya dia no entry. Nah, perhatikan outstanding share-nya. Sebelumnya 50.000, karena di sini 2 for 1, berarti outstanding share-nya dikali 2 sama dengan 100.000. Par value-nya 100, karena 2 for 1, berarti dibagi 2, maka dapat 50. Apa kesimpulan yang bisa kamu dapat dari tabel ini? Jadi kalau kamu ditanya apa efek dari share split, jawabannya apa? Jawabannya apa? Nilai parnya jadi turun, Bu. Terus? Jumlah outstanding-nya jadi bertambah, jumlah lembar sahamnya, Bu. Oke, jadi nilai parnya akan turun dan outstanding share-nya akan naik
sesuai dengan split faktornya. Kalau dia 2 for 1, berarti nilai parnya akan turun dibagi 2, dan jumlah lembar sahamnya akan naik dikali 2. Sedangkan total ekuitasnya tidak terpengaruh sama. Nah, sekarang kalau kamu bandingkan share dividend dengan share split. Pertanyaannya, kalau dilihat dari efek terhadap ekuitas, apa persamaannya antara share dividend dengan share split? Sama-sama tidak berubah. Oke, sama-sama total equity-nya tidak berubah. Apa perbedaannya? Nilai parnya berbeda, lebih kecil yang after dividend. Oke, untuk share dividend nilai parnya tetap, sedangkan untuk share split nilai parnya turun. Apalagi yang berbeda? Return earning-nya berbeda. Bisa kasih kalimatnya lengkap nggak? Kalau yang after dividend, dan earning-nya berkurang. Kalau yang after split tetap sama. Oke, jadi untuk share dividend, komponen dari ekuitasnya akan berubah, walaupun total ekuitasnya sama, sedangkan untuk share split, komponen maupun total ekuitasnya tetap tidak berubah. Gitu ya. Dan satu lagi persamaannya tadi, nilai jumlah lembar share outstanding-nya itu naik. Kalau share dividen naik sesuai dengan persentase dividen sahamnya, kalau share split naik sesuai dengan split faktornya. Oke. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Belum, Bu. Oke. Terakhir, return earnings. Sebagaimana yang kamu pernah pelajari dalam return earnings statement, itu akan menyajikan nilai return earning awal, ditambah net income, dikurang dividen untuk menghasilkan return earnings akhir. Nah, proses untuk menambah net income dan mengurangi return earnings karena dividen tersebut, itu akan disajikan dalam jurnal penutup. Kalau net income, jurnal penutupnya apa bunyinya? Income summary pada return earning. Oke, income summary pada return earning. Kalau dia rugi, jurnal penutupnya bunyinya apa? Return earning pada income Tadi summary. kan net income. Oke, kalau net loss tinggal dibalik. Berarti return earnings pada income summary. Terus jurnal penutup untuk dividen, bunyinya apa? Misalnya ada cash dividend dan ada share dividend. Return earning pada share dividend. Return earnings di debit, share dividend di kredit, cash dividend di kredit. Itu jurnal penutupnya. Nah, kalau perusahaan itu mengalami kerugian secara terus-menerus beberapa tahun, tadi kan kita bahas jurnal penutup untuk rugi adalah return earnings pada income summary. Berarti kan return earnings-nya berkurang. Nah, sampai di satu titik, kalau return earnings tersebut tidak cukup, maka saldonya akan menjadi minus. Kita sebut dengan istilah defisit. Defisit ini berarti saldo ini jadi letaknya di debit, padahal kan normalnya di kredit. Jadi ini saldo yang abnormal. Nah, perusahaan yang mengalami defisit return earnings itu adalah perusahaan yang tidak sehat. Secara keuangan tidak sehat. Dan yang terakhir, return earnings itu bisa digunakan
untuk tujuan tertentu. Kita sebut dengan return earning restriction. Nah, restriction ini tidak perlu disajikan dalam jurnal, tetapi cukup diungkapkan saja di laporan keuangan. Itu sama halnya kalau misalnya kamu punya duit 100.000, oh yang 20.000 buat makan, yang 50.000 buat nonton gitu. Itu kan nggak perlu dicatat. Secara total kan duit kamu tetap 100.000. Cuman yang 20.000 buat makan, 50.000 buat nonton, 30.000 buat transport misalnya. Oke. Dan di bagian terakhir dari chapter 12 itu ada rasio mengenai book value per share. Nanti itu akan kita bahas pada saat chapter terakhir di chapter 15. Untuk financial statement analysis. Jadi pembahasan chapter 12-nya sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Setelah ini kita akan latihan. Jadi kalau kamu menyebut tidak ada pertanyaan, jadi awas kalau nanti pada saat latihan jawabannya salah. Oke, kita akan latihan untuk P12.4 dan P12.7. Bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi, silakan tulis nomor absennya, nomor soalnya, dan tanggal transaksinya. Dan diskusi akan dilakukan mulai pukul 8. Sambil yang mau break juga silakan. Break kameranya masih nyala atau nggak, Bu? Kameranya boleh off. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke.
Oke. Jangan memilih soal yang sudah dipilih oleh temannya. Di catatan saya, yang memilih cuma 4 orang. Fernando, Farlen, Kelvin, Michelle. Yang lain tidak ada lagi? Oke ya, kalau nggak ada berarti kesempatan partisipasi ditutup. Dan tadi saya sudah mengingatkan bahwa bobot nilai partisipasi itu 15%. Jadi kalau Anda tidak pernah berpartisipasi dari awal kuliah sampai hari ini, berarti Anda sudah merelakan nilai 15% itu hilang dari total nilai kamu. Jadi kalau dengan asumsi nilai lainnya semuanya nilainya 100, berarti itu sudah berkurang 15, berarti maksimal nilai yang kamu dapat adalah 85. Dan saya nggak pernah memaksa untuk partisipasi sih, makanya saya cuma suruh tulis. Jadi kalau tadi pada saat pembahasan tidak ada pertanyaan, kemudian pada saat partisipasi Anda tidak berpartisipasi, berarti memang Anda memilih untuk tidak melakukannya. Dan buat saya ya nggak apa-apa, saya kan tinggal input nilai sesuai apa yang kamu lakukan. Berarti untuk seterusnya di kelas ini tidak akan pernah ada kesempatan untuk partisipasi. Jadi sudah ditutup. Padahal nilai partisipasi adalah nilai yang paling mudah untuk didapat. Oke, Fernando, Farlen, Kelvin, Michelle. Apakah ada transaksi lain lagi yang ingin kalian jawab? Nah, mulai kumat lagi deh. Nggak ada jawaban lagi dah. Belum, Bu. Enggak, Bu. Nggak ada, Bu. Udah, Bu. Belum, Nah, Bu. iya dijawab lah. Jangan kumat lagi, diam lagi. Oke, kita akan mulai dengan P12.4. Tanggal 1 Februari. Fernando, silakan. Tanggal 1 Februari declared 1 euro cash dividend per share to shareholder of record on Februari 15, payable March 1, jurnalnya cash dividend di debit, pada dividen payable di kredit, angkanya 48.000 dari 1 kali dividen share issue. Sorry, dapat dari angkanya dapat dari mana? 1 dikali share issue-nya, Bu. Iya, 1 dikali berapa? 48.000. 1 euro dikali 48.000 lembar. Oke, good. Next, Farlen.
Maret 1, paid the dividend declared in February. Jurnalnya di debit dividends payable sebesar 48.000 euro, di kreditnya cash sebesar 48.000 euro. Caranya 1 dikali ke 48.000. Oke, good. Tanggal 1 April ada share split 5 for 1. Dari jumlah lembar saham 48.000 lembar dikali 5, hasilnya 240.000 lembar. Dan nilai par setelah share split adalah 5 euro per lembar. Secara akuntansi, no entry. Terus tanggal 1 Juli ada pembagian share dividen sebesar 10% dengan nilai pasar 7 euro dan nilai par 5 euro. Maka kita akan menjurnal pada tanggal 1 Juli debit share dividen 168.000 yang didapat dari 10% dikali share outstanding setelah share split yaitu 240.000 sama dengan 24.000 lembar dikali nilai pasarnya 7 euro, hasilnya 168.000 euro. Kemudian di kredit kita akan mencatat ordinary share dividend distributable sebesar jumlah lembar sahamnya 24.000 untuk share dividen dikali dengan nilai par 5 euro per lembar. Hasilnya 120.000 di sebelah kredit. Kemudian selisihnya masuk ke share premium ordinary sebesar 48.000. Itu jurnal untuk tanggal pengumuman share dividen. Kemudian di tanggal 31 Juli dividennya dibagikan dalam bentuk saham, maka jurnal yang dibuat adalah debit ordinary share dividend distributable, credit share capital ordinary sebesar 120.000 yang didapat dari transaksi tanggal 1 Juli. Kemudian tanggal 1 Desember ada pengumuman untuk cash dividend sebesar 0,4 euro per lembar. Jurnal yang dibuat adalah debit cash dividend dan credit dividend payable sebesar 105.600. Angkanya didapat dari, kita hitung dulu jumlah outstanding share-nya. Pada saat share split, outstanding share-nya adalah 240.000 ditambah issued share di tanggal 31 Juli sebanyak 24.000 lembar sebagai share dividen, maka total outstanding share-nya adalah 264.000 lembar. Kamu kali dengan 0,4 euro per lembar, hasilnya adalah 105.600. Kemudian 31 Desember penutup untuk laba, jurnalnya income summary pada return earnings sebesar 350.000 dan yang terakhir adalah jurnal penutup untuk dividen dengan mendebit return earnings sebesar total dividen yang dibagikan baik share dividen maupun cash dividen yaitu sebesar 321.600. Return earning di debit. Kemudian share dividen di kredit sebesar 168.000 yang diambil dari transaksi 1 Juli dan cash dividen di kredit sebesar 153.600 yang diambil dari transaksi tanggal 1 Februari dan 1 Desember di jumlah. Nah, itu jurnal yang dibutuhkan. Kemudian instruction yang B-nya, Anda melakukan posting untuk setiap akun di Ekuitas, dan saldo akhir dari akun tersebut dilaporkan di instruction C, penyajian Ekuitas. Udah, itu P12.4. Kemudian lanjut ke P12.7. Januari 15.
Kelvin, silakan. Pada tanggal 15 Januari, declared 2% cash dividend per share to shareholder to record on Januari 31, payable Februari 15. Akunnya adalah cash dividend pada debit sebesar 150.000 dan dividen payable pada kredit sebesar 150.000. Didapat dari 2 dikali 75.000 per share. 75.000 lembar. 75.000 lembar. Oke, good. Lanjut, Michelle. Pada tanggal 15 Februari, paid the dividend declared in January. Jurnalnya adalah dividends payable, di debit sebesar 150.000 dan di kredit cash sebesar 150.000. Didapat dari 75.000 lembar dikali 2 pound sterling. Oke. Terus April 15 ada pengumuman untuk share dividen sebesar 10% dari outstanding share dengan nilai pasar 15 pound sterling dan nilai par 10 pounds. Maka jurnal yang dibuat adalah debit share dividend sebesar 112.500 yang didapat dari 10% dikali 75.000 lembar dikali 15. Kemudian kredit ordinary share dividend distributable sebesar 75.000 yang didapat dari 7.500 lembar dikali nilai parnya 10. Dan selisihnya di kredit share premium ordinary 37.500. Kemudian lanjut di 15 Mei, dividennya dibagikan dalam bentuk saham. Jurnal yang dibuat adalah debit ordinary share dividend distributable dan kredit share capital ordinary didapat dari angka 75.000 yang dicatat di tanggal 15 April. Kemudian lanjut tanggal 1 Juli ada share split 2 for 1. Kalau kita hitung jumlah lembar sahamnya di awal 75.000 di saldo awal, kemudian ditambah dengan dividen yang di-issued dalam bentuk saham di tanggal 15 Mei sebanyak 7.500 lembar, maka total outstanding share-nya sebelum share split adalah 82.500. Karena split faktornya 2 for 1, maka dikali 2, hasilnya 165.000 lembar. Dan nilai par value-nya turun menjadi 5 pounds per lembar. Jadi untuk transaksi yang berikutnya, kalau ada kaitannya dengan jumlah lembar saham, maka yang digunakan adalah 165.000 lembar jumlah saham setelah share split dan nilai parnya 5 pounds setelah share split. Terus tanggal 1 Desember ada pengumuman untuk dividen tunai sebesar 0,6 per lembar. Maka jurnal yang dibuat adalah debit cash dividend dan kredit dividen payable sebesar 99.000 yang didapat dari outstanding share setelah share split 165.000 lembar dikali 0,6. Dividen per lembarnya 0,6. Kemudian dua jurnal yang terakhir adalah closing entries. Yang pertama closing entries untuk laba sebesar 260.000. Kita akan menjurnal income summary pada return earning sebesar 260.000. Kemudian yang terakhir jurnal penutup untuk dividen. Kamu tinggal jumlahkan nilai cash dividen ada 2 kali di tanggal 15 Januari dan 1 Desember. Sedangkan share dividen ada 1 kali di tanggal 15 April. Maka jurnalnya adalah
Debit return earning sebesar total dividennya, yaitu 361.500. Kredit cash dividend sebesar totalnya 249.000 dan kredit share dividend sebesar 112.500. Kemudian instruction yang B adalah melakukan posting untuk mendapatkan saldo akhir dari semua akun ekuitas, dan saldo akhir tersebut disajikan di laporan posisi keuangan pada instruction C. Untuk share capital ordinary, share premium ordinary, maupun nilai return earnings. Dan selesai. Apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke. Belum ada, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tugas untuk minggu depan itu adalah mengerjakan bagian dari soal ujian yang udah diposting. Jadi kalau kamu lihat di dalam files, di kelas materials, di situ ada soal ujian 2019. Nah, di sini ada soal UAS. Ada ganjil dan genap yang akan menjadi tugas. Untuk yang soal ganjil, ada di problem 2, judulnya dividen dan return earnings. Nah, satu hal yang perlu kamu perhatikan adalah untuk transaksi 19 Februari nanti diabaikan, dihilangkan saja, karena di dalam buku yang sekarang materi ini tidak termasuk di dalamnya. Kalau buku yang digunakan di tahun 2019 materi ini ada, kalau sekarang udah nggak ada. Jadi 19 Februarinya dihapus. Yang lainnya dikerjakan seperti biasa. Sedangkan untuk yang UAS genap dikerjakan seperti biasa, tidak ada yang dihapus. Dan instruksinya ada jurnal dan ada return earning statement. Ingat ya, ini adalah return earning statement, bukan equity. Di statement of financial position, bukan equity, tapi ini adalah return earning statement. Yang isinya adalah return earning awal, ditambah net income, dikurang dividen sesuai jenisnya, hasilnya adalah return earnings akhir. Seperti itu. Udah. Apakah ada pertanyaan lain? Belum, Bu. Oke. Nah, chapter ini adalah chapter yang termudah dari materi ujian akhir semester. Makanya tadi saya agak kaget juga, yang partisipasi cuma 4 orang. Tapi ya nggak apa-apa, saya menghargai hak asasi mahasiswa. Kalau tidak ingin ngomong, ya saya tidak mau paksa jadi ngomong. Oke, dengan demikian kuliahnya kita tutup. Dan minggu depan, jangan lupa untuk pengumpulan tugas H-2, dan kita akan ada presentasi oleh kelompok yang membahas tentang corporation yang tadi ada 2 kelompok, dan kita akan lanjutkan dengan chapter 13. Jadi silakan dibaca dulu chapter 13-nya sebelum kita masuk ke kuliah minggu depan. Oke, jaga kesehatan semuanya dan selamat malam. Terima kasih, Bu. Malam, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Malam, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Iya.